Shalom, renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Liwijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judulnya adalah Racun Rohani Dibungkus dengan Gula. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Walaupun kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku. Yohanes 5 ayat 39. Bila Anda mengikuti akan berbagai perbincangan di sosial media masa kini, Anda akan mendapatkan banyaknya orang yang berpendapat bahwa hukum Allah sudah tidak diperlukan lagi. Yang penting hanyalah menerima akan kasih karunia Allah. Banyak orang dituntun untuk berpikir bahwa mereka sedang di dalam perjalanan menuju ke surga karena mereka mengakui akan kepercayaan mereka kepada Kristus sementara mereka menolak untuk menurut hukum Allah. Akhirnya mereka menyadari bahwa mereka sedang berjalan menuju ke neraka, gantinya menuju ke surga. Doktrin penyucian ini yang diajarkan kepada banyak orang merupakan suatu racun kerohanian yang dibungkus dengan gula. Ribuan orang dengan penuh semangat menelan doktrin ini. Mereka merasa bahwa jika saja mereka tulus dalam kepercayaan mereka, maka mereka akan beroleh keselamatan itu. Namun, ketulusan hati sama sekali tidak dapat merubah suatu kesalahan menjadi suatu kebenaran. Seseorang dapat menelan sebuah racun dan berpikir bahwa itu adalah makanan yang sehat. Namun, ketulusan hatinya tidak akan menyelamatkannya dari akibat racun tersebut. Allah telah memberikan firman-Nya sebagai penuntun kehidupan kita. Ayat inti yang kita baca di atas menuliskan apa yang dikatakan Kristus bahwa kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Walaupun kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku. Kristus berdoa bagi murid-muridnya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kita bisa baca dalam Yohanes 17 ayat 17. Paulus berkata, bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Kita lihat yang ditulis dalam Kisah 26 ayat 9. Namun kepercayaan Paulus yang salah ini tidak membuat perjalanannya menjadi benar. Pada saat Paulus menerima Injil Yesus Kristus, hal ini merubahkan pribadinya secara utuh. Kebenaran yang ditanamkan di dalam jiwanya menumbuhkan iman serta keberanian untuk mengikut Kristus sehingga tidak ada sesuatu pun yang dapat menggugat kepercayaannya termasuk penderitaan apapun yang dideritanya. Manusia dapat membuat berbagai macam alasan untuk menolak menuruti hukum Allah. Namun tidak ada alasan apapun yang dapat diterima Tuhan pada hari penghakimannya. Mereka yang melawan Allah dan menguatkan jiwa mereka karena merasa bersalah akibat pelanggaran yang dilakukannya, segera akan bertemu dengan Sang Pemberi hukum. Hari pembalasan Allah akan datang, yaitu suatu hari kemurkaannya yang dahsyat. Siapakah yang dapat bertahan pada hari kedatangannya? Manusia telah mengeraskan hati mereka terhadap roh Allah, tetapi panah dari murkanya akan menembusi hati manusia, di mana panah keyakinan tidak dapat menembusinya. Allah tidak akan pernah bernegosiasi dengan orang berdosa. Apakah gembala yang palsu akan menutupi pelanggaran-pelanggaran manusia pada hari itu? Apakah orang tersebut dapat dimaafkan karena mengikuti serombongan orang yang mengikuti jalan yang salah? Dapatkah popularitas atau jumlah pengikut ajaran yang salah membuat seorang itu tidak bersalah? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang harus dipertimbangkan dan ditetapkan dalam hati para orang-orang yang sembrono yang tidak mempedulikan diri mereka sendiri untuk menurut akan kehendak Allah. Kita bisa baca dalam Faith and Works halaman 33. Sungguh suatu pekabaran yang sangat cocok untuk suasana sekarang ini, di mana begitu banyak orang yang percaya dengan kasih karunia saja orang diselamatkan. Sehingga semuanya sudah beres tanpa menghasilkan penurutan kepada hukum Allah. Semoga kita tidak pernah lupa akan tuntutan hukum ini. Ingatlah, kasih karunia Allah sajalah yang akan mengampuni dosa kita akibat melanggar hukum Tuhan di masa yang lampau.
dan kasih karunia Allah jugalah yang menolong kita untuk memiliki kuasa bagi penurutan akan hukum-Nya. Kiranya ini menjadi bagian kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.